Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali dengan saya Sendung Tok. Tidak lupa saya mendoakan kepada seluruh teman-teman, mudah-mudahan senantiasa diberikan berjuta kenikmatan. Amin, amin ya robbal alamin. Seorang pembolang sejati, di samping dia berburu bambu unik langsung di alamnya, dia juga harus bisa mengkaji dan mengaji dari sebuah bambu unik yang ditemukan. Karena apa? Itu sangat penting. Bambu unik itu harus dikaji. Nah, dikaji itu diteliti secara fisiknya, secara kasat matanya. Nah, kemudian ditentukanlah pakem. Nah, mengambil isi dari ajaran atau bambu tersebut. Nah, syukur-syukur kemudian diterapkan dalam kehidupan nyata. Nah, jadi teman-teman harus bisa memilih dan memilah mana yang benar-benar pembolang, mana yang orang yang pintar. Dalam arti pintar memahami keadaan. Misalnya lagi ramai batu, dia ikut batu. Walaupun dia tidak sepenuhnya tahu. Musim bambu, lagi ramai bambu, dia ikut bambu. Sedangkan nama pakem-pakemnya belum paham. Nah, apalagi filosofinya ataupun mitos tuahnya. Nah, kebanyakan mereka yang hanya ikut-ikutan, itu yang sering dibahas itu pasti dari sisi mistisnya. Dan itu embel-embelnya banyak. Nah, jadi teman-teman harus bisa memilih dan memilah. Seorang pembolang yang sejati atau yang benar-benar pembolang, dia akan tahu nama pakemnya. Dia bisa mengaji dari sebuah bambu unik yang didapatkan. Nah, seperti halnya bila kita belajar mengaji di madrasah atau mengaji dalam ilmu agama atau agama Islam khususnya. Jadi dia harus tahu, harus bisa membaca, harus bisa tahu artinya, harus bisa menulisnya. Nah, begitu juga seorang pembolang. Dia harus ngerti pakemnya, harus ngerti filosofinya, harus mengerti mitos tuahnya. Nah, ini hanya untuk menambah pengetahuan. Nah, kebanyakan sekarang itu jarang yang paham, dia hanya ikut-ikutan saja. Baru tahu beberapa pakem sudah ini pintar. Nah, ini sangat penting nama sebuah pakem, karena di situ akan filosofinya akan muncul. Nah, seperti halnya yang akan saya dari ini teman-teman. Nah, ini sudah saya dapatkan, yaitu bambu kendit dan sambung rosok. Nah, kita kaji dan mengaji satu persatu. Nah, kita mulai dari bambu kendit. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum paham bambu kendit itu yang bagaimana. Nah, bambu kendit ini bambu yang guratan atau luka alam. Lihat ini teman, ini yang melingkar. Ini melingkar di ruas. Ini luka alam yang melingkar di ruas atau batang bambu. Ini luka alam yang melingkar di ruas atau batang bambu. Nah, ini bukan alis teman-teman. Yang dinamakan alis ini, alis itu cincin bambu atau ros bambu. Nah, ini alis yang atas. Nah, ini bukan alis. Makanya bambu kendit ini disebut juga petuk ruas, karena ini seperti alis. Ini saling berhadapan dengan alis, alis berhadapan dengan
ruas, makanya disebut petuk ruas. Nah ini ya dinamakan kendit. Nah kendit itu kareta basa saka kendalikno tingkah lakumu, atau kendalikanlah perilakumu, tingkah lakumu. Nah ini memberi pesan kepada kita mengaji dari sebuah bambu agar kita senantiasa mengendalikan perilaku kita, agar selalu berada di jalan yang sesuai dengan ajaran agama kita. Nah ini kendit, kendalikno tingkah lakumu. Jadi kita harus benar-benar bisa mengendalikan perilaku kita. Nah ini diibaratkan sebuah motor, itu harus ada remnya, harus ada gasnya dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kita bisa mengendalikannya. Nah seperti halnya dengan bambu kendit. Nah ini memberi pesan kepada kita agar kita senantiasa mengendalikan tingkah laku kita, agar kita selalu berada di jalur kebaikan. Nah ini kendit. Nah ini mitos tuahnya, ini mitosnya, ini sebagai sarana kerejekian. Nah untuk masalah mitos itu hanya kepercayaan masing-masing, kita kembalikan kepada masing-masing. Tentunya bila dijadikan sebagai sarana itu ada doa-doa penunjangnya dan juga yang mendoakannya. Nah ini untuk bambu kendit. Nah ini mengkaji dan mengaji. Mengkajinya kita teliti secara fisiknya, secara nyatanya. Nah kemudian mengajinya yaitu kendit, kendalikno tingkah lakumu. Nah ini untuk yang pertama. Nah untuk yang kedua, ini yang dinamakan bambu sambung rosok. Nah sambung rosok itu bambu yang bagaimana? Nah kita kaji, kita teliti. Sambung rosok, sambung itu artinya menyambung. Rosok itu berasal dari kata ros atau cincin bambu, atau dalam bahasa ros bambu. Nah jadi sambung ros itu ros yang saling menyambung. Nah contohnya ini teman-teman. Nah ini yang dinamakan, nah ini alur atau cincin bambu ini. Nah, ini menyambung atas. Nah kita, nah ini, nah terus nyambung ke atas lagi. Nah kita ulang ini dari bawah, ini alis, ini ke atas, nyambung ke atas. Nah kemudian ini muter, nah kemudian sampai ke atas. Nah ini yang dinamakan pengkajian, dikaji, diteliti secara fisiknya. Sambung rosok, ros atau cincin bambu yang menyambung. Nah ini memberi pesan kepada kita agar kita senantiasa tersambung dengan rosonya, tersambung dengan alam sekitarnya, tersambung dengan tetangganya, tersambung dengan kerabat, tersambung dengan yang lain-lainnya. Tentunya kita tersambung dengan yang maha kuasa. Nah ini sambung rosok. Agar apa? Kita senantiasa tersambung rasanya, sambung rasa. Walaupun kita berkumpul dengan sanak saudara, dengan yang lebih muda atau yang lebih tua, kita harus senantiasa tersambung rosonya, yaitu harus subosito, ada unggah-ungguhnya, ada tata kramanya. Kita sebagai yang lebih muda itu menghormati yang tua, sebaliknya juga walaupun kita tua kita juga harus menghormati yang lebih muda. Nah itulah sambung rasa, sudah tersambung rasanya, satu sama lain itu sudah tersambung. Nah kita
harus peka terhadap segalanya, peka terhadap lingkungan, peka terhadap tetangganya dan lain sebagainya. Karena apa? Rasa kita sudah tersambung. Nah ini teman-teman, jadi seorang pembolang itu harus bisa mengkaji dan mengaji, tidak hanya mengerti pakem tapi tidak bisa mengajinya. Nah ini karena apa? Sekarang banyak yang pintar yaitu pintar melihat peluang keadaan. Musim tanaman ikut tanaman, musim batu ikut batu, walaupun dia belum begitu paham. Nah kalau seorang pembolang sejati itu tidak pernah membahas secara detail tentang mitosnya, dari sisi gaibnya itu tidak teman-teman. Karena apa? Itu hanya sebuah keyakinan masing-masing. Misalnya saya bilang ini ada kodam macamnya, apakah teman-teman melihat, apakah teman-teman semuanya bisa mengerti, bisa menerima? Karena apa? Itu sifatnya gaib, tidak bisa dilihat dengan mata. Nah jadi apa? Seorang pembolang sejati itu hanya mengkaji dari segi luarnya, masalah dari segi mistisnya, mitosnya dan lain itu sebuah keyakinan masing-masing. Nah semua itu ada doa penunjangnya dan juga yang mendoakan. Karena berbeda bila saya yang awam ini yang mendoakan, merituali, belum tentu bisa dengan mereka yang sudah mumpuni di ahlinya. Nah seperti kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, apabila ingin belajar ya kepada ahlinya. Misalnya ingin belajar bikin kursi, belajarlah kepada yang ahli kursi. Belajar motor, belajarlah kepada yang ahli motor. Begitu juga dengan bambu uni. Jadi teman-teman harus bisa memilih dan memilah mana yang benar-benar seorang pembolang, mana yang hanya ikut-ikutan saja. Karena kalau yang ikut-ikutan saja dari nama pakemnya itu ngawur. Nah apalagi ditanya tentang filosofinya, dari sisi ngajinya pasti bingung, tidak bisa menerjemahkan. Nah itu. Nah inilah kajian dari bambu unik. Kita benar-benar harus bisa mengkaji dan mengaji. Nah, mungkin cukup sekian kajian dan mengaji kali ini. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita tentang keanekaragaman, keunikan yang ada di alam. Kita harus benar-benar bisa memilih dan memilah mana yang ahli, mana yang hanya ikut-ikutan saja. Karena bambu unik itu ada nama pakemnya, ada filosofinya, serta ada mitos tuahnya. Jadi tidak asal-asal menyebut pakem. Nah sedangkan pakem bambu unik itu lebih dari 7.000. Jadi harus benar-benar dikaji, diteliti secara cermat. Jangan hanya ingin tenar, ingin viral, terus memberi nama pakem yang begitu mentereng. Itu sangat disayangkan. Karena apa? Diibaratkan dia seorang imam. Apabila imamnya salah, makmumnya juga salah, dan akan salah seterusnya. Itu sangat disayangkan, dan benar-benar sangat disayangkan teman-teman. Nah ini mudah-mudahan ini menambah wawasan kita tentang bambu unik. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua.